juga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar. Sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah. Pak Muhaimin Iskandar mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa aja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan itu belum tuntas sepenuhnya ya. Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Doakan segera. Demokrat kayaknya marah besar banget nih terhadap Husnuzon dulu aja. Masih tahap awal kok. mau ngajak diskusi, ngajak Pak. Bentar lagi akan diumumkan. Pokoknya husnuzon dulu. Kamu juga Kiai Iskandar, ayahnya Caimin, kemudian juga Kiai Yusuf Khalil, ayahnya Gus. Jadi semua itu ya di sini, alhamdulillah bersyukur bisa diziarahi semua. Jadi sudah ada komunikasi dengan Caimin belum? Kenapa? Sudah ada komunikasi dengan Caimin belum? Kita alhamdulillah komunikasi dengan semua. Di sini di Jombang ini saya bersyukur hari ini sudah bisa ziarah di 4 tokoh utama di era awal Nahdlatul Ulama. Demokrat mulai buka-bukaan, ada ancaman agar Anies Caimin sengaja dipasangkan. Anies Baswedan akhirnya memutuskan bakal menggandeng Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi cawapresnya. Keputusan itu langsung disorot oleh Partai Demokrat. Sebab Demokrat menyebut ada pengkhianatan sampai adanya kabar Anies Baswedan memilih Caimin menjadi cawapres. Demokrat bahkan kini mulai buka-bukaan, ada ancaman di balik skenario Anies Baswedan Caimin. Ini apa itu? Hal tersebut disampaikan juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Menurutnya ada sejumlah fakta yang dimiliki namun baru akan diungkap dalam beberapa waktu ke depan. Katanya memang ada ancaman. Saya kemarin dapat informasi tapi itu silahkan diklarifikasi. Misalnya Anies silahkan maju tetapi tidak boleh dengan Mas Ahaye. Jadi mungkin karena ancaman itu, makanya berbulan-bulan tidak jadi deklarasi itu. Terus ditunda-tunda, lalu malah membuat kesepakatan dengan pihak yang lain. Kata Herzaki seperti di Sitat Aki malam Kamis 31 Agustus 2023. Saat ditanya ancaman itu datang dari siapa, Herzaki mengaku belum akan membuka. Dia menyebut lantaran tak memiliki imunitas hukum, maka akan ada rekannya di DPR yang menyampaikan ke publik. Saya hanya bisa sampai di situ karena saya bukan anggota DPR. Saya tidak punya kekebalan atau imunitas, nanti saja tunggu teman saya yang anggota dewan yang menyampaikan yang memang mendengar secara langsung, ujar dia. Terlepas dari ada atau tidak ancaman, namun poin yang digarisbawahi oleh Demokrat adalah berpolitik dengan etika. Sebab 3 partai yang sebelum sepakat bergabung dalam koalisi perubahan memiliki semangat dan gagasan yang sama. Di satu sisi, Anies Baswedan sendiri mengaku sudah menyampaikan bahwa akan menggandeng Ahaye sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Surat itu disebut tulisan tangan oleh Anies dan ditujukan kepada Ahaye meminta untuk menjadi cawapres. Surat itu dikirim pekan lalu, tepatnya tanggal 25 Agustus 2023. Bahkan Capres Anies menuliskan keputusan itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketum Ahaye pada tanggal 25 Agustus.
Intinya dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapres, ujarnya. Akan tetapi semua justru berubah tiba-tiba, di mana di bawah komando Surya Paloh, Anies Baswedan seakan langsung setuju ketika diduetkan dengan Caimin sebagai cawapresnya. Ya inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Saya tidak pernah khawatir dalam bersikap politik. Yang saya ada dalam pikiran saya adalah menghormati seluruh keputusan masing-masing partai yang dibuat. Tapi sudah mencium gelagat P3 akan keluar dari koalisi gitu Pak? Enggak, saya nggak cium-cium kok. Yang saya Pak, tapi istri saya. kalau hanya sendiri nanti dengan PDIP gimana Pak? Ya biasa, kita jalan terus. Ya.